Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kartini sebagai calon guru penggerak angkatan 9, di mana saya akan mengadakan observasi di kelas. Tapi sebelum observasi, saya mengadakan yang dinamakan dengan pra-observasi. Silakan memperkenalkan diri, Bu Wahyuniati. Terima kasih. Nama saya Wahyuniati, SPDGR. Jadi saya akan mengajar di kelas 12 IPS 2. Ya, baik. Oke, kita mulai ya, Bu Wahyuni. Iya, Bu. Baik, sebelum kita melakukan observasi dalam kelas, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu Wahyuni. Yang pertama itu, kira-kira apa tujuan pembelajaran Ibu pada saat mengajar dalam kelas? Ya, jadi adapun tujuan pembelajaran saya itu yang pertama adalah peserta didik diharapkan mampu mengetahui apa fungsi sosial, struktur dan unsur kebahasaan dari teks prosedur. Ya. Kemudian yang kedua adalah peserta didik diharapkan mampu mengetahui mampu menangkap makna dari teks prosedur. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu menyusun teks prosedur. Ya, baik, Bu. Kemudian di sini kira-kira Ibu Wahyuni ingin mengembangkan di dalam kelas, maksudnya Ibu ini ingin mengembangkan di dalam diri Ibu Wahyuni itu apa? Ya, jadi yang pertama adalah yang saya kembangkan adalah penguasaan kelas agar peserta didik dapat terarah dalam pembelajaran, mampu memahami semua materi yang diberikan. Kemudian kedua adalah sosial emosional, bagaimana seorang pendidik harus mampu mengetahui bagaimana perasaan peserta didik sebelum belajar, apakah dia sudah siap untuk belajar, nyaman untuk belajar. Ya, jadi bagaimana kesiapannya dalam belajar. Jadi sebagai seorang pendidik kita harus mengetahui hal tersebut agar kita bisa berpihak kepada murid. Berarti Ibu ingin mengembangkan yang pertama itu penguasaan kelas, kemudian sosial emosional, sehingga bisa berpihak kepada murid, dan pembelajaran berdiferensiasi ya, Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi yang ketiga seperti itu. Kira-kira strategi apa yang Ibu Wahyuni gunakan? Jadi strategi yang saya gunakan itu saya menggunakan metode metode diskusi. Jadi metode diskusi dan tutor sebaya. Jadi saya akan membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. Di setiap kelompok itu saya pilih peserta didik yang mempunyai kemampuan yang lebih dari teman-temannya, dan saya pilih sebagai tutor sebaya. Dan setiap kelompok ada tutor sebayanya agar dia bisa sharing kepada teman-temannya, berbagi ilmu tentang materi yang telah diberikan. Dan siswa yang mempunyai pengetahuan yang kurang, maka dia bisa bertanya kepada temannya yang mempunyai pengetahuan lebih, seperti itu, Bu. Oh ya, berarti Ibu menggunakan metode diskusi, tutor sebaya, model pembelajaran PBL, PBL model, kemudian problem based learning, kemudian Ibu juga menggunakan media pembelajaran seperti PPT, kemudian menggunakan LCD ya, Bu, LCD, menggunakan LCD, menggunakan sticky note agar peserta didik lebih menarik dalam belajar, seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Ibu Wahyuni atas waktunya untuk saya pra-observasi sebelum observasi dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Attention please. Ready. Stand up please. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Morning. Sit down please. Let's pray. Jadi
Yes, ma'am. What happened with Fajri? Ada apa dengan Fajri? Kenapa? Ada yang tahu informasinya? Ya, Rizka Lia. Yes, ma'am. Adil Afrian. Absent, ma'am. Absent also. Jadi sebelum anak-anakku sekalian masuk ke materi, kalian harus tahu dulu apa tujuan pembelajarannya, ya, supaya tahu bilang apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut, ya. Jadi yang pertama di sini, ya, yaitu ya siswa diharapkan mampu mengetahui fungsi sosial, ya, struktur sosial dan unsur-unsur bahasa yang ada di dalam pelajaran kita yang pertama. Jadi anak-anakku sekalian diharapkan mampu mengetahui apa fungsi sosialnya, itu teks prosedur. Untuk apa kalian pelajari? Ya? Kemudian apa struktur? Struktur itu bagian-bagian teks prosedur apa, ya? Kemudian unsur-unsur bahasa. Jadi unsur-unsur bahasa itu adalah ya kata-kata yang seperti apa yang digunakan, ya, di dalam teks prosedur. Kata-kata apa yang biasa muncul atau keyword. Keyword itu adalah kata kunci yang ada di dalam teks prosedur, ya, seperti itu. Jadi biasa itu kalau teks prosedur apa yang biasa muncul, seperti itu, ya. Nah, jadi fungsi sosialnya di sini untuk apa? Kira-kira untuk apa itu teks prosedur dipelajari? Ada yang tahu? Ya, jadi di sini teks prosedur itu tujuannya yang pertama adalah untuk mengetahui yang langkah-langkah pembuatan sesuatu, ya. Jadi langkah-langkah membuat sesuatu, baik itu makanan maupun alat-alat, ya, alat kerajinan. Ya, jadi langkah-langkah membuat sesuatu, ya. Kemudian struktur sosialnya, struktur teks. Jadi struktur teks itu bagian-bagiannya, ya. Jadi bagian-bagian teks prosedur itu ada 3. Yang pertama judul, the title, ya. Yang kedua adalah ya bahan-bahan, ingredients, ya, ingredients atau material, ya, material. And the third is ya steps, ya, atau langkah membuat sesuatu, ya. Jadi ada 3 saja strukturnya, ya. The title, judul atau goal, ya. Kemudian ingredients or materials, ya. Jadi langkah-langkah atau materinya apa, bahan-bahannya apa, ya, bahan-bahannya. Kemudian ketiga adalah steps, ya, atau langkah-langkah, ya. Jadi 3 saja, simple, ya, langkah-langkah membuat sesuatu. Kemudian unsur-unsur bahasa. Jadi unsur-unsur bahasanya juga ada. Kata-katanya seperti apa yang biasa muncul, ya. Jadi misalnya yang pertama contohnya the first, second, misalnya langkah-langkah membuatnya, ya. Jadi ada itu kalimat urutan, kata-kata urutan ada the first, second, ya. The first is, jadi yang pertama adalah ya sediakan minyak misalnya. Yang kedua adalah ya goreng, ya, atau panaskan minyak, dan seperti itu, ya. Jadi itu ada keyword itu, ya. Nah, kata-kata yang muncul seperti itu, ya. Ya, boleh lihat bukunya, ya, buku paket, ya. Boleh lihat, ya, open page 111. Open page 111, ya. Jadi ada di buku paket. Can you see? Sudah dilihat semua? Chapter berapa? Ya, 111. Ya, halaman 111. Ya, chapter 8. Ya. Jadi bab 8, ya. Oke, have you see? Sudah dilihat semua? Yes. What is the title? How to make? Ya, what is the title? How to make chocolate with strawberries? Ya. Cara membuat coklat strawberry. Iya,
make chocolate with strawberry. Yeah. Okay. Do you know what is the meaning? Do you know what is the meaning? Apa artinya itu? Cara membuat Strawberry lapisan coklat. ya, jadi cara membuat strawberry yang dilapisi coklat. Ya, jadi strawberry yang dilapisi coklat ya. Itu paham ya semua? Paham. Ya, sekarang saya mau berkelompok ya. Berkelompok itu saya kasih waktu 3 menit. Ya. Saya kasih waktu 3 menit untuk membaca literasi ya. Jadi literasi you must get the point of the text. Jadi pahami apa maksudnya teks ya. Kemudian sebentar kita sama-sama jawab itu soalnya ya. Ada soalnya di situ. Oke, saya kasih waktu dulu 3 menit. Oke, let's do it now. Silakan dibaca ya. Jadi kalian pahami ya, sama-sama berusaha apa kira-kira maksudnya paragraf 1, 2 ya. Oke, jadi ada HP-nya semua ya? Yes. Jadi boleh menggunakan HP ya. Boleh menggunakan HP untuk browsing ya, untuk browsing di internet, cari kosakatanya apa maksudnya atau masih tentang kayak maksudnya jadi boleh digunakan yang jelasnya digunakan untuk pembelajaran ya, tidak ada yang pakai selain pembelajaran ya. Ya, lihat semua bukunya, paketnya ya, how to make chocolate with strawberries. Oke, Aisyah dulu. Aisyah, let's read the first paragraph. Let's read, please. Yeah, the first paragraph. Its colorations become out of sweet or because sweet chocolate. Oke, coba kita sama-sama ini ya, mencari arti yang paragraf pertama apa maksudnya ini? Artinya Ben. Iya, artinya. Untuk membuat strawberry celup coklat, pertama-tama siapkan semua bahan berikut ini. Ya. Yang pertama, 2 potong kotak coklat sama-sama ini manis atau pahit. Terus yang kedua, 1/2 sendok makan krim kocok, ekstrak almond dashboard. Yang ketiga, strawberry. Ya, jadi 8 buah strawberry. Oke, ya, Marsha. Kedua, campurkan coklat. Read in English, please. Read in English. Ya, jadi baca dulu teksnya ya, baru diterjemahkan. Lagi. Ya, baca dulu Marsha. Hai, kenapa di sini? Yuk. Ya. Stand up, please. Stand up. Stir in the almond extract and
Iya, oke, thank you Arya. Ya, jadi combine ya. Halo. Listen please. Don't be noise. Ya, jadi bacakan semua ya paragraf kedua. Jadi artinya adalah Campurkan coklat dan krim kocok. ya. Jadi campurkan coklat dengan Krim kocok. ya, dengan krimnya ke dalam Microwave dengan daya ya atau panaskan. ya, kemudian Microwave dengan daya sedang selama 1 menit. ya, jadi gabungkan coklat dengan cook, kemudian microwave medium power for 1 minute. Ya, jadi dimasukkan ke dalam microwave ya selama 1 menit until the chocolate melt sampai Meleleh. coklatnya meleleh. Jadi meleleh ke strawberry itu. Kemudian stirring after 30 seconds. Lalu masukkan almond extra almond. Iya, jadi lalu masukkan extra almond selama 30 menit ya. Stir in the almond extract and cool slightly. Nah, setelah itu dinginkan sejenak ya. Baru dicelupkan. Iya, jadi seperti itu. Sudah paham semua maksudnya ya? Paham, Mem. Oke, jelas. Finally. Finally, Ya, yes. Arsya. Coba. Aisyah. Finally. Celupkan setiap strawberry ke dalam coklat meleleh. Biarkan kelebihannya menetes. Letakkan di atas loyang yang dilapisi tekat minyak. Dinginkan atau bekukan selama kurang lebih 12 menit hingga coklat panas. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ya, keep each strawberry into the melted chocolate. Ya, access to cream. Ya, jadi sudah tahu semua ya? Sudah tahu artinya ya? Oke. Nah, sekarang jadi ada di situ. Jadi ada berapa bagian-bagian next prosedur? Ada berapa tadi? Udah, Mem. Ada dengan 3, ada dengan 4. Bahannya, Mem. Ada yang pertama adalah Coklat. Yang kedua Ingredient atau material. ingredients or Steps atau langkah kerja. Nah, selanjutnya ada di situ pronunciation practice. Pronunciation practice. Coba repeat after me. Mulai setelah saya semua ya. Jadi kalian semua tahu pronunciation practice-nya. Finish. Kita lihat semua. Yes, Mem. Okay, now deep. Combine.
Selanjutnya tugas kalian itu ya berkelompok ya, kalian buat ini ya, kalian buat teks prosedur ya, kalian buat teks prosedur, kemudian ya nanti ke depan ini ya presentasi ya, presentasi ke depan berkelompok ya, presentasi berkelompok tentang teks prosedurnya apa saja boleh, jadi boleh browsing internet ya, jadi boleh membuat fried chicken ya, fried rice ya, atau banana roll ya, banana roll atau ya Puding. menu tergantung Puding. kalian ya. puding Ya, oke. Never mind. Ya, tergantung kalian buat apa saja, yang penting kalian buat lomba. Kemudian ke depan ya, presentasi. Ya, tidak sekarang ya. Siap-siap. Makanya dikerja cepat baru presentasi satu-satu di depan. Oke? Satu kelompok. Berkelompok iya. satu kelompok satu atau semua Semua ya. Jadi persiapan saja untuk presentasi. Presentasinya nanti supaya cepat ya. Ya, jadi yang cepat jangan lama, oke? Oke. Any question? Yes, tidak ma'am. Nanti? Nanti. Oke, let's do it now. Oke ma'am. Silakan dikerja. Sebelumnya observasi ini ingin mengembangkan bagaimana menerapkan pembelajaran yang diferensiasi, sosial emosional, serta mengembangkan bagaimana penguasaan di dalam kelas. Jadi ini aktivitas yang selanjutnya itu adalah bagaimana ibu mengembangkan pengembangan ibu dalam diri ibu sendiri pada saat melakukan observasi. Jadi pada saat saya melakukan observasi ya, jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran saya, kemudian fokus saya juga apa yang dikembangkan di situ, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, sosial emosional, kemudian bagaimana penguasaan kelas dan penguatan sikap positif dalam kelas terhadap peserta didik. Tujuan yang hendak uang dicapai itu akan dikembangkan melalui jadi tujuannya ya, jadi strategi yang saya gunakan adalah saya menggunakan metode diskusi. Jadi saya mengumpulkan peserta didik dalam beberapa kelompok. Kemudian ada juga namanya tutor sebaya. Jadi tutor sebaya yang di dalam kelompok itu namanya tutor sebaya. Jadi tutor sebaya dia yang mungkin bagian atau yang kurang paham tentang semacam bermain peran ya. jadi saya menggunakan model
full minta dikosongkan. Full kianu tak bu, memori tak. Full ki. Sedikit sepotong ada di masuk. Kemudian nanti pemerintah saya ingin mengembangkan media yang akan digunakan, kemudian strategi pembelajaran, serta model pembelajaran yang akan digunakan. Selanjutnya di sini saya melihat Ibu Wong ini telah melakukan pembelajaran dengan baik. Di sini ukuran keberhasilan Ibu Wong ini itu merupakan seperti apa Ibu? Ya, jadi